kemanusiaan Yesus Mesias. Sebagai Mesias, apakah dia Kristen? Apakah dia adalah pengikut Yesus Kristus? Oh, Anda salah. Anda salah. Ketika Anda mengatakan Kristen kan berarti pengikut Kristus. Nah, Kristus itu ada nggak yang palsu? Oh, jadi Yesus ikut Kristus palsu maksud kau? Saya bertanya sama saudara, berarti Anda paham kan? Apakah Kristus itu ada yang palsu? Ya, biasa ada Kristus palsu, Mesias palsu. Oke, baik. Kristus palsu ini mengajarkan makan babi atau tidak mengajarkan makan babi? Tak tahu di mana ada tertulis itu. Saya bertanya kepada saudara, Kristus palsu ini tidak. Kalau Yesus kan mengajarkan kemudian untuk mentaati segala perintah Bapa, Matius 5 nomor 19. Ya kan gitu. Lukas 16:17. Kalau Yesus mengajarkan untuk mentaati Bapa, artinya salah satu perintah Muslim Bapa, kan? salah satu perintah Bapa adalah jangan makan babi kan gitu. Nah, sebagai pengikut Yesus anak Maria sudah pasti mengikuti itu. Yohanes 14 nomor 16. Di mana perintah Dikatakan Bapak jangan bahwa makan babi dan untuk siapa? Sebentar Zuma. Kau bilang Bapak perintah jangan makan babi. Untuk siapa Bapak perintah jangan makan babi? Bani Israel. Untuk Bani Israel saja. Yesus datang bukan untuk semua kan? Iya. Yesus datang Matius 15:24 hanya untuk Bani Israel saja. Nah, sekarang Kristus mana yang mengajarkan makan babi? Yesus juga kata ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang Israel. Iya, Yohanes 10. Oh ya. Oke, tetapi domba itu adalah Bani Israel. Domba adalah Bani Israel. Domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba luar kandang Israel. Oh, enggak begitu bahasanya. Enggak begitu kata Yesus. Enggak begitu. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Mereka juga harus aku tuntun supaya menjadi satu Oke, baik. Begini kawan, begini. Domba itu gelar untuk siapa? Domba itu pada semua yang menurut. Boleh kasih dalil? Ya, untuk semua yang menurut. Kan Yesus bilang ada lagi padaku domba-domba lain. Sekarang pertanyaan saya dari kandang ini. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah keturunan Israel hanya ada di Yerusalem saat itu atau masih ada di luar daripada Yerusalem? Makanya Thomas pergi ke India. Mulai ngaji di India kan? Mana ada orang Israel? Tapi di Thomas dalam paham maksud Yesus itu. Di dalam Yehezkiel 5, di situ nomor 12-nya jelas sekali dikatakan bahwasanya Tuhan menyebarkan Bani Israel sepertiga disebarkan ke seluruh penjuru bumi, termasuk India dong. Sekarang bukan di situ. India bukan cari orang Israel. Bukan di situ poinnya. Sekarang pertanyaan saya, yang Andreas pergi ke Rusia bukan cari orang Israel. Pertanyaan saya, Filipi pergi ke Ethiopia bukan cari orang Israel. Mereka paham. Yesus berkata, pergilah kepada semua bangsa. Jadikanlah mereka murid-muridku. Ya, itu yang keluar dari kubur. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, itu yang keluar dari kubur. Tapi anak Maria mengatakan Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di India ya ke India, dombanya ada di Afrika ya di Afrika. Bukan itu yang menjadi soalan. Yang menjadi soalan di India ada orang Israel. Sejak bila orang Israel pergi ke India? Yehezkiel 5 jelas di situ diterangkan bahwa Tuhan menyebarkan orang-orang Israel ke seluruh penjuru bumi. Itu dalil, Bang.
Itu dalil. Tidak ada Sekarang sejarah orang Israel pergi ke pertanyaan India. saya, Mengapa Yesus kata pergilah kepada semua bangsa juga? itu yang keluar dari kubur, itu yang keluar dari kubur. Kalau yang Jadi yang keluar dari kubur bukan Yesus. menurut Yesus, Yohanes 12 nomor 30, yang keluar dari kubur itu iblis. Menurut Yesus. Okelah, Bang. sudahlah. Bukan menurut saya. Kalau kau bilang begitu, Bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Jadi yang Thomas cucukkan jarinya pada luka-luka Yesus itu bukan Yesus, iblis. Yesus mengatakan jelas bahwasanya dia tidak mati, Bang. Yesus sendiri yang Tidak, mengatakan saya itu. tanya. Menyembah Bapa, engkau tidak menyembah Allah. Kau mengerti nggak, Bang Suma? Kata Yesus jangan makan bayi. yang dicucuk lambungnya itu mengatakan sekarang juga Bang. Yesus sudah duduk di atas. Ya, di samping jadi itu kanan bukan Yesus, iblis. Yang Thomas panggil ya Tuhanku dan Allahku itu karena bukan Yesus sendiri, iblis. boleh enggak kita diskusi itu kalau habis bertanya Ya, saya diam? tanya kau. Ya, Saya tapi kalau, tanya kau. kalau Anda Sabar, sudah sabar, bertanya, sabar, Zuma. agar kiranya Anda diam, saya Yang jawab. Thomas cucukkan jarinya dan memanggil ya Tuhanku dan ya Allahku itu bukan Yesus, iblis maksud kau. Oke, izinkan saya bicara setelah ini kan? Anda kan bertanya, saya bicara. Oke, baik. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, bahwasanya Kristus penyesat itu akan datang membawa tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan. Kristus palsu menyesatkan banyak orang, sekiranya bisa menyesatkan murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Dia akan membawa tanda yang dahsyat. Apakah menusuk lambung itu tanda dahsyat? Ya, apakah itu mujizat? Mujizat. Itu perkataan Yesus sendiri. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya ada lagi domba di luar kaumnya Bani Israel, pertanyaan saya kepada saudara, domba itu gelar untuk siapa? Itu dulu. Seluruh bangsa. Yang saya tanya apa kau jawab? Kau bilang yang bangkit dari kubur adalah iblis. Itu pengakuan Maka Yesus. saya tanya, Thomas memanggil ya Tuhanku, ya Allahku, dan mencucukkan jarinya pada tangan dan dada. Jadi itu iblis. Saya sudah jawab, Matius 24 nomor 24. Iblis penyesat datang memakai nama Yesus dan mampu sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Aku udah jawab itu. Oh, jadi maksud kau yang Thomas cucukkan jari dan memanggil ya Tuhanku dan ya Allahku itu kepada iblis. Lah, kata Yesus, apa kata Yesus, Bang? Matius 24 nomor 24. Penyesat Ya, itu saya datang tanya. memakai nama. Kita akan menyesatkan orang mengikuti Yesus, benar. Nah, itu terjadi setelah makhluk ini keluar dari kubur, kan? Iya, itu akan kita. Jadi yang terangkat ke surga ada dua malaikat berdiri. Jadi yang terangkat itu iblis. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong dijawab dong. Coba kau jawab, yang bangkit Thomas dari kubur mencucuk adalah iblis, lambung bukan orang Yesus. tersebut. Itu setelah keluar dari kubur, kan? Iya. Nah, setelah keluar dari kubur. Sedangkan Yesus mengatakan yang keluar, yang dilemparkan dari kubur itu adalah penguasa dunia yang adalah iblis. Oh, jadi yang bangkit dari kubur pada hari ketiga itu iblis. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu kepada ada muridnya. Mesias enggak? Yesus yang mulia yang mengatakan kepada muridnya bahwa sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia iblis dilemparkan keluar. Itu perkataan Yesus. Iya, setelah Mesias kan Gitu saudara. Jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya itu adalah iblis, ya Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Bukan saya kata iblis, kau yang kata itu iblis. Coba Anda Maka baca saya Yohanes tanya. 12. Coba Anda baca Yohanes 12. Ya, Anda baca saya Yohanes tanya. Saya Jadi yang berkata, Yesus Yohanes 12 nomor 30. sabar. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya yang mengatakannya. Yesus Gimana yang Yesus berkata. berkata yang akan bangkit dari kubur pada hari ketiga adalah iblis? Sekarang Yesus memberikan tanda. Matius 12
Nomor 38, nomor 40 sampai 40. Angkatan jahat Ngaco ini. Zuma, ngaco parah kok Zuma. Coba gantian itu Gus, coba ganti ya. Aduh, itu tadi muter-muter kau. Silakan Bang Hondanet ini Kristen Maka saya Pak. tanya, Sebentar Bang Hondanet dibuka mionya. dia belum dijawab. Tidak ada satupun permasalahan Islam. tidak ada satupun pertanyaan saya yang saudara jawab. Anda tidak layak berdiskusi dengan saya. Maaf ya Bang ya. Bang, Memang siapa memang namanya? kita beda kelas Zuma, beda Iya, kelas. iya, beda saya akui, kelas, saya beda. Kau Saya bilang akui. yang bangkit daripada kubur pada Saya akui Anda cerdas, ya, cerdas menipu diri sendiri. Saya berbicara hanya berdasarkan dalil, saya tidak berani berbicara di luar dalil. Yesus sendiri yang mengatakan, sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Yohanes 14:31, Yohanes 30 dikatakan, Yohanes 14:30 apa kata Yesus? Dan sedikit pun iblis itu tidak berkuasa sama sekali kepadaku. Tuh, iblis tidak berkuasa kepada diri Yesus. Sedangkan penguasa dunia dilemparkan keluar. Sekarang, saat itu. Nah, kapan itu terjadi? Dilemparkan keluar dari mana rupanya iblis ini? Bukankah iblis itu sudah dilemparkan ke dalam perut bumi? Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke alam kubur. Berarti yang keluar dari kubur siapa itu? Setelah dilemparkan ke alam kubur, keluar dari kubur itu siapa? Dan keluar dari kubur itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Untuk angkatan yang benar atau untuk angkatan jahat? Angkatan jahat. Jadi saya akui kita tidak sekelas kawan. Kita nggak level. Anda cerdas, cerdas ngeles, cerdas kemudian berkelit, cerdas kemudian menipu diri sendiri. Bang, Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu Al-Quran, saya sudah menjelaskan itu. boleh Bang Suma tahu dengan apa? Ya, sebentar. Gantian, berhasil. Ini yang saya besarkan sekarang Evita. Hondanet Kristen? Ya Kristen. Oh iya, mau diskusi? Ya berarti diskusi itu kan. Oke, iya, karena Anda yang datang duluan, saya besarkan ya. Iya, abang yang undang kok bukan aku. Iya, saya ngundang memang abangku. Ya, silakan. Ya udah. Ini ada tema Yesus Muslim. Coba dibantah kalau memang. Ya, moderator kejam banget ya. Etikus langsung ditendang sama moderator. Ya, silakan gantian ya. Diskusi, silakan. Ya Yesus itu Kristen. Ya karena ajaran Kristen itu berarti Yesus kan itu. Nah, ini baru betul. Yesus adalah Kristen, kan begitu. Sebagai Kristen abangku, Yesus ini Anda katakan begitu. Yesus adalah Kristen. Berarti Yesus itu ibadahnya hari Minggu, Bang. Ya ibadahnya nggak setiap hari Minggu kan gitu kan. Itu aja. Enggak, dia masuk ke gereja hari Minggu menyembah dirinya gitu ya, Bang ya. Dia kan ke bait suci Allah. Kalau bait suci itu tempatnya orang-orang yang tidak kemudian makan babi, orang yang mandi tahir, orang yang bersunat tidak memelihara kulub, itu bait suci. Milik orang Yahudi disebut mikdas atau sinagoge. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke situ. Iya, itu kan bagi orang Yahudi kan gitu. Nah, berarti Yesus Yahudi atau Kristen, abangku? Begini Bang. Yesus itu kan untuk seluruh bangsa-bangsa kan gitu. Dalilnya di mana itu? Benar. Banyak dalilnya itu. Silakan, boleh tunjukkan satu aja. Kalau Yesus untuk bangsa-bangsa itu dalilnya di mana? Ya makanya Yesus berkata waktu Yesus terangkat ke langit kan, beritakanlah kebenaran bangsa-bangsa kan gitu. Nah, itu kita harus teliti lagi apakah itu Yesus atau Ya, Yesus itu. Kristus palsu, Bang. Yang abang maksud tadi Yesus Kristus palsu itu nanti di akhir zaman. Itu ceritanya itu. Oh, enggak. Apa sudah datang kebenaran dari Arab, Mesias palsu, jangan kau. Berhasil. Iya. Tunggu dulu berhasil. Coba dengan Bang Hondanet. Hormat nih. Kalau saudara mengatakan bahwasanya
Yesus Mesias palsu Mencari- itu adalah setelah Aduh, ini Yesus. lagi konten Singapura sama aja. Gantian. Lanjut Bang Huldan. Ya itu Mesias palsu dari padang gurun itu. Nanti di akhir zaman nanti. Tapi kan Yesus menasihati muridnya waktu itu, Bang. Ya itu makanya aku bilang, itu kan ajaran Yesus itu untuk muridnya, supaya muridnya itu mengajarin tuh orang-orang yang percaya apa selain Injil kan gitu. Ketika Yesus dengan muridnya, ke-11 muridnya duduk di Bukit Zaitun, apakah Iya, dia kan diberitahu dulu sama muridnya. Berarti muridnya juga mengajari tentang mengajari sama yang lain kan gitu. Bahwa nanti akhir zaman nanti ada Mesias palsu kan gitu. tidak diceritakan akhir zaman di sana, Bang? Iya, pasti ada itu. Itu tentang akhir zaman itu. Yesus ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun. Jadi 11 muridnya ini bertanya, apa tanda kedatanganmu? Lalu kemudian Yesusnya menjawab muridnya yang 11 orang ini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Pertanyaan saya, jawaban Yesus ini itu untuk yang ke-11 orang. Ada nggak kemudian Paulus di situ? Ya Paulus juga belum ada lah di situ. Belum ada. Ketika kemudian Paulus datang kepada murid yang ke-11, memberitakan bahwa dia ketemu Mesias di padang ketika menuju ke Damsyik. Nasihat Yesus kepada ke-11 muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Percaya. Mereka semua sepakat ya. Maka itu Ke-11 murid, Abang. Rasul itu berkumpul di Ke-11 Kisah murid, Rasul itu ya. ke-11 murid berkumpul dengan Yesus di Bukit Zaitun. Yesus berkata kepada ke-11 muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang, kan gitu. Sudah jauh sekali. Kok lari ke Paulus? Nah, kalau lari ke Paulus Paulus, itu mengaku pertanyaan Mesias. Pertanyaan Kalau saya Paulus makanya itu diteruskan. Mengaku Mesias ya. Waduh, Pertanyaan saya. Maka itu jangan kayak pasar, Pertanyaan jangan kayak semua ini pasar. sudah salah Waduh. besar bahwa Paulus Jangan itu kayak tidak mengaku Mesias. pasar. Waduh. Pertanyaan saya makanya didengarkan, Bung. Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Apabila ada orang berkata kepada kalian, ya wahai muridku, ke-11 muridku, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, ketika Paulus datang mengaku kepada muridnya kalau dia bertemu dengan Mesias di padang ketika menuju ke Damsyik, nasihat guru Yesus kepada ke-11 muridnya, percaya atau jangan percaya? Tidak percaya. Nah, jangan percaya kepada Paulus kan? Loh, siapa yang bilang Yesus ada berkata seperti itu? Tidak ada. Itu dia katakan, apabila ada orang berkata Yesus kepada tidak ada berkata, dengar dulu bang. Yesus tidak ada pernah berkata jangan percaya sama Paulus. Ada Yesus berkata lihat kita kayak gitu? ada. Mana buktinya? Baik, baik. Jangan percaya sama Paulus. Mana buktinya? Baik. Saya buka dalil, Bang. Saya buka supaya kita tidak ada fitnah di sini ya. Ya, Kita edukasikan gitu ya. Matius 24 nomor 23, abangku. Saya baca boleh? Silakan. Pada waktu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di Yang sini. kutanyakan bang gini bang, bukan ke situ larinya. Yang kutanyakan apa bilang tadi Yesus berkata jangan percaya sama Paulus. Mana buktinya? Yesus berkata Paulus ini orang atau bukan, abangku? Duh. Yang apa bilang jangan percaya sama Paulus, mana buktinya di Alkitab ada di situ tertulis itu kubilang. Paulus ini orang atau bukan? Nah, berarti abang blunder kan gitu. Enggak bang. Enggak, Bang. Ketika Yesus, saudara, ketika Yesus bersama muridnya di Bukit Zaitun, Paulus ada nggak di situ? Yang ku bilang sama abang, di mana tertulis jangan percaya sama Paulus? Mana tertulis di Alkitab? Ada enggak? Itu yang kutanya sama abang. Ketika ketika Yesus bersama Jangan ke situ larinya. Tunjukkan di mana dalilnya, ayatnya, dalilnya. Waspadalah, sudah
gantian Hondanet. Yang percaya sama Paulus itu kan Ya, mau dijawab itu oleh Gurunda. Coba gantian. Iya, Mas, benar. Gantian. Yesus bersama dengan murid-muridnya, ke-11 muridnya, berkata kepada ke-11 murid. Di situ tidak ada Paulus. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku, kan gitu. Di data 23-nya, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada orang yang berkata kepada kalian yang 11 orang ini, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Berjalan waktu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mereka ketemu dengan Paulus. Paulus berkata, aku bertemu dengan Mesias ketika ke Damsyik, dengan mendengarkan suara dan juga ada cahaya. Pertanyaan saya, nasihat Yesus kepada ke-11 muridnya ini, kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias, percaya atau jangan percaya, Bang? Silakan dibuka mute-nya, Bang Hondanet. Dibuka mute-nya. ini abang ini ngimut aja, jangan dimute ya. Iya, gantian biar nggak kayak pasar. Yang kutanya sama abang tadi, di mana dalilnya bahwa Yesus berkata jangan percaya sama Paulus? Itu sekuritannya sama abang, kan gitu. Memang tidak ada diucapkan Ya, jangan ada percaya. ngapain abang nama-nama kata kan gitu? Gimana sih? Kan Yesusnya berkata, apabila ada Ya, orang, itu jalan cerita itu bang. Berarti abang kan nama kata. Jujur aja lah. Kok nama kata bilang apabila nama kata, kan? ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Paulus setelahnya sebagai orang, dia datang ke murid Yesus mengaku bertemu Mesias ketika menuju ke Damsyik. Nasihat Yesus kepada murid 11 ini, percaya kepada orang yang mengaku bertemu Mesias atau jangan percaya. Yang gue tanya tadi bukan abang jawab. Ya udahlah, saya rasa anda tahu kok maksud saya, tapi anda mungkin bukan yang maksud yang ditanya. Tadi bukan abang jawab. Berarti abang saya tahu abang sudah ngerti kok pertanyaan saya, tapi abang cuman takut ya kehilangan kepercayaan yang selama ini udah bertahun-tahun anda imani. Itu saya hargai. Saya tidak punya hak untuk memaksa anda untuk jujur, ya, karena anda adalah pengikut Paulus. Tidak mungkin anda jujur mengatakan Yesus mengatakan jangan percaya kepada, termasuk kepada Paulus, karena pada saat menerima nasihat itu Paulus itu nggak ada di situ. Siapapun orangnya, memang tidak menyebut nama, justru itu nubuat. Apabila nubuat itu tergenapi ketika ada orang yang datang di luar dari 11 orang ini mengaku bertemu dengan Mesias. Mengaku nggak dia bertemu Mesias Paulus? Mengaku, Bang. Mengaku bertemu dengan Kristus gak? Mengaku. Sampai dia menerima 13 kitab kan? Kembali kepada nasihat Yesus di Bukit Zaitun, percaya kepada orang termasuk Paulus atau jangan? Saudara tidak mau jujur, yaitu hak saudara. Ini hanya pengajaran kepada umat Islam, anak-anak saya, supaya berpikir kalau ada yang datang mengajak. Iya, silakan. Paulus kan percaya Yesus adalah penebus dan juru selamat. Dan dia juga tahu standar moral Allah YHWH, Elohim Bapa, di 1 Korintus 6 ayat 9. Dia juga ya di Ibrani 13 ayat 4. Standar moral Allah yang saya sebutkan itu banyak ya, misalnya tidak boleh jadi banci, homoseks, pencuri, berzina, cabul, dan lain-lain perbuatan jahat. Itu juga penyembahan berhala ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi yang menyembah berhala itu tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi ya termasuk muslim tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa?
Tuhan Allahnya bukan Bapa di sorga yang bernama YHWH. Kemudian Paulus juga selain mengerti standar moral Elohim yang kudus ya, berarti dia mengajarkan hidup kudus. Kemudian juga Paulus juga di Ibrani 13 ayat 4 mengatakan bahwa tempat tidurmu harus bersih. Dalam arti ya di sini kalau satu pria dengan satu wanita ya, bukan seperti ajaran Quran mensahkan poligami yang berarti mensahkan ketidaksetiaan dan perselingkuhan. Jadi di sini jelas Paulus mengetahui standar moral Elohim yang kudus dan suci. Tidak seperti di Quran, standar moral Tuhan dalam Quran itu tidak kudus dan tidak suci dan mensahkan ketidaksetiaan dan perselingkuhan. Juga Jangan ke Quran dulu, akan dah asumsi, jangan nafsir, jangan ada asal nafsir. Jadi begitu. Kalau Paulus itu tahu hidup kudus. Kita diskusi yang ringan-ringan aja, Mbak. Kudus itu Ya, saya bahasa mau jelas, Arab. Paulus saya lebih jelas. kudus daripada Muhammad ya, sejarahnya ya. Kudus itu kan bahasa Quran ya. Kudus itu artinya suci. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani kan kados, atau dalam bahasa Ibrani juga hampir sama, yang artinya murni. Nah sekarang ketika ada perintah jangan makan babi, lalu orang itu makan babi, apakah tubuh orang itu bisa disebut kudus ketika dia makan makanan haram? Coba dijawab Ibu Evita. Ya. Bang, kenapa orang Islam kawin non Muslim yang makan babi? Ini kita Lubang bukan berbicara haram, mengenai kudus ya, kudus. Dulu, Apakah tubuh yang masuk di dalamnya makanan haram babi itu bisa disebut kudus? Babi haram, lubang halal ya, seperti itu. Poligami halal ya kan. Babi halal, lubang Babi halal. haram, Mohon poligami kita saling menghargai. haram. Mohon kita saling menghargai Ya, ketika kalau kita dalam ditanya supaya kita itu debatan memberikan edukasi sering. kepada anak bangsa. Jadi gini, ketika ada perintah jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, pertanyaan saya, Itu di hukum Taurat, pertanyaan saya, bukan di hukum baru. apakah kemudian tubuh yang di dalamnya ada makanan yang diharamkan Tuhan bisa disebut tubuh yang kudus? Kudus atau haram itu melihat dari paradigma hukum. Kalau hukum Taurat menganggap haram karena apa? Karena Pertanyaan saya bukan di situ, Mbak. Pertanyaan saya, tubuh yang di dalamnya ada babi, apakah itu bisa disebut tubuh yang kudus? kalau bagi hukum di perjanjian baru ya, apa yang diharamkan itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi Oh, itu bukan haram, itu apa yang najis. keluar. Mbak, keluar itu dari mulut tolong itu yang dibedakan antara najis dengan haram. Beda. Haram itu sudah belum tentu najis. Sedangkan kalau berbicara mengenai najis, itu juga belum tentu haram. Jadi tidak sama antara najis dengan haram. Harus dipisahkan Najis itu. dari perbuatan-perbuatan. Kalau soal kesehatan yang Lah, tidak baik bagi tubuh Mana? Ini kan karena berbicara tidak mengenai sesuai dengan tubuh pola kudus hidup katanya. sehat. Tubuh kudus. Di hadapan Tuhan kita harus kudus. Pertanyaan saya, apakah boleh dikatakan kudus bila mana Itu tubuh makan darah haram. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, apakah boleh dikatakan seseorang itu makan kudus? darah yang haram. Apakah boleh dikatakan kudus seseorang yang makan makanan yang diharamkan Tuhan? Apakah bisa disebut kudus orang yang tidak memotong kulupnya?
perjanjian baru ya itu diperlihatkan oleh kepada Nah, Petrus siapa di perjanjian baru? binatang yang boleh dimakan. Siapa yang di perjanjian baru yang mengatakan kudus orang-orang yang tidak bersunat? Begini, kudus itu adalah tanda lahir. Itu dalam perjanjian baru. Kudus tanda lahir. Enggak, Ya, maksudnya itu menurut siapa Paulus. yang punya otoritas mengatakan orang yang tidak bersunat itu kudus? Kalau kudus itu adalah mengenai perbuatannya. Alamak. Perbuatannya itu benar sesuai moral. Kudus Elohim menurut atau Tuhan. tidak. Kudus menurut Tuhan itu bukan cuma perbuatan, tapi tubuh. Bukan tubuh. sunat, bukan sunat. Sunat itu perjanjian antara Oke, Elohim, karena itulah, Mbak, YHWH dengan karena Abraham. sunat itu perjanjian kekal bagi Bani Israel atau bukan? Perjanjian antara Abraham dan keturunan Abraham Kekal atau tidak? dengan Elohim YHWH Ya, kekal yang atau tidak? dibawakan oleh utusan Elohim Ya, kekal YHWH. atau tidak? Kekal, perintah itu kekal atau tidak? Itu untuk orang Israel ya, Kekal bukan atau tidak? non Israel. Kekal atau tidak? Kekal untuk keturunan dari Oke, Abraham. oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang punya otoritas mengatakan di luar keturunan Abraham yang tidak bersunat adalah orang kudus? Oh begitu, karena orang non Israel, non keturunan Abraham tidak terikat oleh perjanjian itu. Oleh karena itu saya bertanya, siapa yang punya otoritas mengatakan di luar Israel yang tidak bersunat adalah orang kudus? Orang kudus itu harus ditentukan perbuatannya, bukannya di luar Yang menentukan Israel itu. yang menentukan itu siapa, Mbak? Orang yang tidak bersunat mengatakan dia kudus itu siapa yang mengatakan itu? Standar moral Elohim. Di mana kemudian di mana Tuhan Elohim memberikan firman bahwa orang yang tidak bersunat kulub itu kudus? Begini, kalau peraturan hukum untuk orang Indonesia beda dengan peraturan hukum orang Amerika. Enggak, di luar Israel. Nah, kalau misalnya Di luar Israel orang yang Indonesia itu tidak bersunat terikat. kulub, yang mengatakan mereka kudus, orang-orang yang memelihara kulub ini siapa, Mbak? Itu pertanyaan saya loh. Gini ya, kamu kan tidak kunjung mau memahami dan menerima. Hah? Kalau itu ikatan hukum perjanjian itu dengan siapa? Di situ harus Iya, dilihat. tahu. Kudus bagi Bani Israel dan keturunannya secara kekal adalah sunat. Pertanyaan saya, di luar Bani Israel yang tidak bersunat, Ibu katakan kudus. Yang memberikan otoritas bahwa Kudus orang di aja luar untuk Israel bersunat. tanpa sunat kulub itu kudus, itu siapa? Memang tidak ada statement jelas-jelas. Tidak di ada. Taurat. Tapi Pak, Tuhan itu mengikat perjanjian orang dengan Israel orang di dalam kitab keturunan mereka Abraham. menceritakan wajib hukumnya orang asing yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel bersunat. Benar atau salah? Apa ada kewajiban orang non Israel? Ada kewajibannya. Orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah kaum Israel wajib hukumnya bersunat. Di mana Laki-laki yang ayatnya? tinggal. Kita baca di dalam Kejadian 17. Ya. Sebutkan ayatnya. Kejadian Oke, 17 baik. ayat. Kita baca pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan. Karena ini adalah perjanjian kekal Tuhan kepada kaumnya Israel. Aku akan mengadakan perjanjian kekal antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi Keturunan siapa? Abraham kan? Iya, menjadi perjanjian kekal supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Lalu
lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau akan memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjian itu yang harus kamu pegang. Perjanjian antara Turunanmu aku, kan? Keturunan Abraham. saya baca dalil. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit khatanmu, dan itulah perjanjian, tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik lahir di rumahmu maupun dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yang dibeli itu berarti budaknya Abraham kan? Ya, oke. Orang yang Budaknya. lahir di rumahmu, sabar. Seperti Orang yang Hagar. lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kita sepakat, hukum sunat itu wajib bagi Bani Israel dan orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mereka beli atau yang Anda sebutkan budak atau yang dibebaskan dari Hagar perbudakan. itu, Hagar. Nah, Hagar sekarang itu pertanyaan kawin saya, Abraham. ketika di antara mereka ada yang tidak bersunat, wajib dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekal tersebut. Yang saya pertanyakan dari tadi, siapa yang memiliki, yang memberikan kemudian otoritas sehingga orang Kristen di luar Yahudi yang tidak bersunat itu disebut kudus, itu siapa? Bukan dibilang disebut kudus, tapi tidak terkena oleh perjanjian itu. Karena misalnya perjanjian jual beli tanah itu antara pembeli dan penjual Oke. aja. Oke, Seller sekarang dan saya ingin buyer tahu tidak- dari ibu ini, tidak- apakah orang Kristen tidak itu orang kepada kudus? orang-orang lain. Apakah orang Jadi Kristen itu gini, orang kudus? Kau tidak tahu Pertanyaan perjanjian saya. itu antara seller dan buyer. Di sini Pertanyaan antara- saya, apakah orang Kristen ini Misalkan Anda sebut ada kudus? keturunan Abraham, bukan dengan pihak lain. Jadi kalau misalnya orang ada perjanjian pembelian tanah, terus orang lain juga ikut serta, enak dong orang itu jadi ikutan memiliki tanah. Oh, ini harus mikir Berarti- secara logika gitu. Berarti Perjanjian Yesus itu antara mati siapa menebus. dengan siapa, ya? Berarti Yesus Kalau mati ada perjanjian jual beli juga gitu, hanya antara dua pihak itu yang terkait, bukan dengan pihak lain. Sudah mengerti? Jadi kamu Iya, saya harus ngerti. mengerti dan audiens di sini mengerti ya. Perjanjian hukum itu antara dua belah pihak dan pihak lain tidak terimbas, ya. Oke. Yang saya katakan tadi, siapa yang menyebut orang Kristen ini orang kudus? Selamat pagi semuanya. Ya, Pagi. gantian. Itu loh, Selamat kan pagi saya- semuanya. Iya, Apakah selamat pagi, gantian. Pagi. Loh, Apakah Anda ingin mengatakan orang Kristen ini orang kudus? Saya tidak bilang kalau misalnya orang Kristen itu pasti kudus, tapi yang mematuhi perintah Elohim Bapa mengenai perbuatan kudus, apa yang Nah, dilarang, apa Coba Anda perintah tunjukkan yang kepada berarti dia saya berusaha kudus. di mana Tuhannya orang Yahudi menyebut orang yang tidak bersunat kulub itu sebagai orang kudus, itu di mana? Tidak bisa Nggak ke Yahudi didefinisikan. aja lah kalau itu. Enggak Bang, kita berbicara ini Dia tanya skala ke Yahudi sana tanya. Yesus kan orang Yahudi, Bang Firdaus, STPL. Diam dulu lah, gantian. Hormati ya. Yesus, siapa gitu. dia tanyalah ke Yesus itu. Aduh, iya makanya ini diskusi. Diam dulu. Kan Lanjut dulu. tidak bisa Iya. dibilang kalau orang Kristen itu pasti hidupnya kudus, itu tergantung individunya, ya. Tidak pasti. Jadi kalau mereka mengikuti pada saat perintah mana Elohim, ya mereka bisa hidup pada kudus. saat mana saudara kita Kristen ini bisa disebut kudus? Pada saat tindakan-tindakan itu sesuai dengan perintah Elohim Bapa mengenai apa yang di 1 Korintus 6 ayat 9, mereka tidak
Itu perintah Maka Bapak. Itu tidak mencuri, tidak Jadi surat Roh Korintus Kudus itu dari firman Bapak. Ya, itu Roh Kudus dari dalam diri Bapak diilhamkan kepada Nah, Rasul pertanyaan- Paulus sehingga dia tahu hikmat pengetahuan dan pikiran Bapak Elohim. Tolong tunjukkan mengenai kepada hidup saya kudus. di mana Bapak berfirman di 13 kitab Paulus ini, itu tertulis di mana? Itu melalui Roh Kudusnya. Pertanyaan saya, diilhamkan di 1 tolong Korintus 6 tunjukkan- ayat 9. Tolong tunjukkan kepada saya 13 buku Paulus ini bertuliskan firman Tuhan, itu di mana? Tuhan berfirman kepada Paulus, itu di mana tertulis? Ada di berbagai ayat yang menunjukkan hidup kudus. Satu data aja. Sudah bilang 1 Korintus 6 ayat 9, Ibrani 13 ayat 4. Itu dua cara hidup kudus. Oke, kita baca ya, 1 kita baca. Korintus 6 ayat 9 itu banyak sekali. Oke, kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan dewa atau Theos? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala dan orang berzina, banci, orang pemburit. Yang saya pertanyakan, bukan ini yang saya pertanyakan, di mana tertulis bahwa Elohim berfirman kepada Paulus sehingga 13 buku tulisan Paulus itu adalah firman Elohim. Itu tertulis di mana? Oh, itu adalah ilham. Ilham dari Roh Kudus Elohim. Saya tidak tanya yang itu, diberikan Mbak, ya. kepada Paulus. Waduh. Roh Kudus Elohim itu menyampaikan pikiran-pikiran hikmat. Dari mana Anda tahu kalau Dari Elohim yang Bapa. memberikan pikiran kepada Paulus? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Paulus sendiri mengatakan, Dari standar moral yang disampaikan itu. standar moral. Kalau kudus sih standar moralnya. Standar moralnya sesuai dengan ciri khas dari Tuhan Allah yang betul. Coba. Lihat. ibunya? Bentar. Ayo, silakan Cuma Cinta, gantian. Oh iya. Motor dari tadi si Evita. Oh, ini judulnya Yesus Muslim. Ya. Yang kami ketahui, Yesus hidup di zaman manusia belum merdeka dari dosa. Nah, saat ini Yesus sudah memerdekakan. Begitu. Muslim itu kan berserah diri, tunduk kepada perintah. Di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Benar. Tapi setelah adanya Yesus dengan penebusan dosa, saat ini kita sudah merdeka. Nah, kita yang menentukan nasib sendiri, apakah mau masuk surga atau masuk neraka. Begitu, Bang. Saudaraku, kalau berbicara mengenai penebusan dosa, tidak ada Tuhannya Yahudi mengajarkan kita nebus dosa dengan cara korban manusia. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Orang Yahudi diajarkan Imamat 1-2, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan untuk nebus dosa, ajarlah mereka kiranya untuk mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, dan sapi, lembu. Gitu, Bang. Itu sama diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna manzakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi umat-umat terdahulu sudah diberikan ketetapan penyembelihan kurban dengan binatang, kambing, sapi, lembu, domba. Itu sudah diajarkan dari dulu tuh. Nah, Imamat 1 juga mengatakan itu.
Yesus juga mengajarkan itu. Matius 8:4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan berikanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa. Apa perintahnya Nabi Musa? Domba, kambing, sapi, lembu. Tidak ada perintah mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa. Itu bang. Jadi kalau berbicara mengenai korban, korban itu Tuhan perintahkan manusia atau binatang bang? Di Keluaran 13 kalau tidak salah anak sulung. Hah? Bang Juma. Kenapa anak sulung bang? Kenapa anak sulungnya? Saya kalau baca ayatnya tinggi tenggelam. Keluaran 13. Setiap anak keledai yang lahir terdahulu Ya, kau itulah tebuslah untuk dengan penebusan seekor dosa. domba. Jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Sorry Bang Juma, 13:12 Bang Juma, 13:12. 13:12 Sorry, maaf. 13:12 itu merujuk kepada binatang juga bang. Haruslah kau Bukan, persembahkan bagi Tuhan kandungan. segala lahir terdahulu ya dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau mempunyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Kan binatang bang di situ, bukan anak. Kandungan Bang Juma. Iya, tapi kan binatang abangku, bukan manusia, bah. Seram kali dah. Itulah makanya memang ketaatan kepada Bapa di sorga itu seram Bang Juma, bukan main-main. Iya, kejadian 13 ini Anda memahami korban anak sulung ini anak binatang atau apa bang? Anak manusia Yahudi itu tidak ada yang mau taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan Makanya mengajarkan mereka cari Tuhan yang lain, carilah dia Tuhan yang lain. Tuhan Karena mengajarkan tidak sanggup. Mata meja. Tuhan mengajarkan mempersembahkan anak manusia gitu. Itu baca 13:12. Abraham itu diperintahkan itu. Cuma Waduh, Abraham diperintahkan Tidak ada yang mengorbankan. sanggup. waduh. Tidak ada yang sanggup. Oleh sebab itulah Coba, Tuhan Yesus. Ya, gantian terus, STPL gantian. Nanti Anda di atas nanti, gantian dulu. Coba dulu ya. yang tegas bang, yang tegas. Apakah Tahu Tuhan tapi nggak pura-pura nggak tahu si Juma. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini benar-benar meminta kita manusia ini untuk mempersembahkan anak pertama kita, anak sulung kita? Benar. Makanya Waduh. Abraham pun seperti itu terhadap Ishak. Waduh. Nah, karena ketaatan Ishak mengikuti apa yang diperintahkan, akhirnya Tuhan berencana hal yang lain. Waduh. Pada dasarnya semua Yahudi itu takut anaknya mau disembelih semua. Sesuai Keluaran 13:12 itu Bang ya. Waduh. Terus siapa orang Yahudi yang mempraktekkan anak sulungnya kemudian dipersembahkan? Ya tidak ada yang berani. Ya, tidak. Makanya dia cari Tuhan yang lain. Itulah bukti ketidaktaatannya. Kalau dia taat, kurasa tidak perlu lagi ada sejarah tentang ketuhanan lagi berikutnya. Iya. Oke. Silakan Ahi Goto, tolong ini dijelaskan. Saya pun bingung nih. Ternyata Tuhannya Yahudi memerintahkan kepada Bani Israel untuk mempersembahkan anak tunggal mereka. Waduh. Saya baru dengar ini. Silakan Bang, silakan. Mana Bang Firdaus tadi biar dia jelaskan secara penuh karena dia ahli ayat itu. Lah maksud saya berbicara tentang Bapa di sorga itu tidak berbicara sangat bermain-main karena memang kuasanya dia luar biasa. Nah, kenapa kok ada anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang? Disitulah kita dipermudah, dimerdekakan saat ini sebagai manusia. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih masukan ke Bang Arif dan rekan-rekan. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma, Pos dengan kawan-kawan yang lain ya. Waalaikumsalam Jadi begini, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, silakan.
begini Mi. Dalam budaya Yahudi Bang, tidak pernah ada perintah Elohim itu mengorbankan manusia. Justru manusia, Ishak itu diganti ya, diganti dengan domba ya. Jadi ajaran Anda itu melawan Elohim. Ketika Elohim mengganti manusia dengan hewan, Anda punya ajaran mengganti hewan itu dengan manusia. Itu tidak ada Bang dalam budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi ada 2 hari penyucian. Bahan banyak saya jelaskan Anda budaya Yahudi, karena saya ngerti budaya Yahudi Bang ya. Yang pertama itu adalah hari raya Yom Kippur. Yom Kippur itu hari raya penyucian dosa, penebusan dosa. Yang kedua hari raya Pesa ya. Kedua hari raya ini tidak pernah ada sejarah memerintahkan mengorbankan manusia. Yang ada domba sampai detik ini Bang. Jadi perintah Bapak kepada Abraham itu main-main. Tidak ada perintah Bapak. Tidak ada satu perintah Bapak. Tahan dulu Bang. Abraham tunggu saya jelaskan dulu. Bagaimana Anda menjelaskan salah-salah? Tidak, Anda yang salah-salah. Anda tidak ngerti budaya Yahudi. Anda ngaku Yahudi, Anda jadi tidak tahu. Abraham diperintah menyembelih Ishak itu main-main Bapak di sorga? Tidak ada main-main. Itu Ishak disembelih Pak, diperintahkan disembelih. Itu perintah. Tahan dulu Bang. Abang itu Ishak diperintahkan disembelih hanya untuk menguji iman Abraham. Tapi setelah itu diganti dengan domba. Paham ya? Tapi Diganti ada dengan perintah hewan. kan? Tapi ada perintah kan? Sabar, Masalah domba. mengganti urusan lain. Bicara perintah dulu. Sebentar Bang. Sebentar. Jangan dipelintir. Tidak ada dipelintir di sini Bang. Poinnya ya, finalnya yang kita bicara. Finalnya Allah memerintahkan Ishak diganti dengan hewan, manusia diganti dengan hewan. Anda membalik itu berdasarkan ajaran pagan. Sebentar saya jelaskan ajaran dari mana. Kan begitu. Ketika Allah memerintahkan manusia diganti dengan hewan, ajaran Anda memerintahkan hewan diganti manusia. Sampai detik ini tidak ada budaya Yahudi seperti itu Bang. Hewan diganti manusia tidak ada. Makanya Bang, Yahudi tidak ada yang masuk gereja. Paham ya? Sebentar saya jelaskan. Jadi Bang, dalam budaya Yahudi ada 613 mitzvot ya. 248 perintah dilakukan, 365 perintah dilarang atau larangan. Salah satunya yang Abang tadi rubah itu budaya Yom Kippur dan budaya Pesa. Saya jelaskan Anda budaya Yom Kippur ya. Budaya Yom Kippur itu budaya penyucian dosa ya. Pertobatan yang Yesus ajarkan di Matius 18 ayat yang ketiga ya, itu tidak pernah berbicara ada penebusan dari korban manusia. Itu yang pertama Yom Kippur. Yang kedua Pesa. Pesa ketika orang-orang Yahudi memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh Musa, itu yang dikorbankan domba, tidak ada manusia. Jadi Yahudi tidak pernah berbicara tentang pengorbanan manusia. Ini yang perlu Anda pahami. Tapi budaya-budaya ini kalian manipulasi, kalian ambil, kalian asimilasi paksa, kalian rubah mengatasnamakan Yahudi. Makanya Yahudi berabad-abad marah sama kalian Kristen. Coba abang kurang percaya, silakan abang rabi-rabi Yahudi. Karena Abraham taat, makanya diakui. Apanya Abraham? Abraham taat. Kalau dia menolak, Tuhan kira-kira dengan diganti kah itu? Sedangkan anak Daud aja karena perzinahan. Marah Bang. Abraham taat Bang, itu mengganti Ishak dengan domba. Itu Abraham taat. Ya, Abraham leluhur Israel dengan Arab. Ya, Abraham itu bukan hanya leluhur Israel Bang ya. Abraham itu leluhur Arab, punya 2 anak, Ishak Ismail. Arab. Seandainya Abraham tidak taat, kira-kira bagaimana? Bagaimana mungkin Abraham tidak taat? Justru diuji ketaatannya. Finalnya yang kita bicara Itu Bang. satu orang saja dari ribuan orang yang taat. Biar saya kasih tahu. Sekarang berarti kalau abang mengorbankan manusia, berarti abang tidak taat kepada Elohim, karena Elohim mengganti hewan. Itulah Tuhan Yesus datang memerdekakan kita dari segala perintah itu, Bang Goto. Apa yang memerdekakan di mana ayatnya, Bang? Yesus berkata bahwa dia akan disalib di mana? Saya tempoh hari debat dengan Budi Asali, Lukas 24 ayat 46, ayat hoax Bang. Baru masuk di abad keberapa? Abang tahu ayat Lukas 24 ayat 46 baru masuk di abad keberapa? Itu hanya akal-akalan penulis Bible Anda yang mencoba menghapus ya, memanipulasi budaya Yahudi.
Loh, jadi semua ini akal-akalan kitab-kitab kami ini. Muslim juga percaya Ibrahim mempersembahkan Ismail. Bagaimana Bang Goto ini? Itu yang kamu tidak pelajari sejarahnya, Bang. Itu betul. Bang, anak tunggal itu. Dulu saya sebentar ya, karena saya tidak mau nyinggung Yahudi karena saya belajar pengerti budaya Yahudi. Jadi begini Bang ya, anak tunggal itu hanya cocok disematkan kepada anak pertama. Kalau anak kedua tidak bisa. Itu dari ilmu antropologi Bang ya. Jadi kalau anak kedua ya tidak bisa disebut anak tunggal karena pasti ada kakaknya walaupun dia berbeda ibu. Itu Bang. Bicara anak tunggal, anak yang dilahirkan. Kalau tidak dilahirkan bukan tunggal namanya. Yang saya tanya kepada Abang, ya, yang mana lebih cocok disebut anak tunggal Bang? Anak pertama atau anak kedua? Anak pertama yang dilahirkan. Nah, anak pertama. Sekarang saya tanya ya, anak pertama. Ishak Ismail yang mana anak pertama Bang? Dari Abraham. Nah, itu kita bicara tentang pengesahan Tuhan. Disahkankah itu? Jawab dulu itu Bang. Abang jawab dulu supaya Jadinya Abang kita paham bongkar berarti. status aib ini. Saya tidak mau bongkar-bongkar status aib di sini. Ini wadah edukasi. Pertanyaan saya Bang tadi, Abang sudah mengakui bahwa yang cocok disebut anak tunggal itu anak pertama. Sekarang saya bertanya kepada Abang. Saya tanya Bang Goto, Anak Abraham yang istri pertama sah itu Ishak atau Ismail, Bang? Abraham siapa? Istri sah Abraham. Aduh. Jangan, kita jadi tidak baik ini. Kita buka edukasi begini. Nah, inilah kenapa Dua-duanya tidak istri sah, bicara. dua-duanya istri sah, dua-duanya. Dua-duanya istri sah Bang. Bagaimana Dua-duanya istri mungkin? sah. Sedangkan Adam aja istrinya cuman Hawa yang disahkan. Bagaimana? Parahnya Abang ini. Tidak ada cerita dalam sejarah budaya Yahudi ya Hagar itu atau Siti Hajar itu adalah istri yang tidak sah Bang. Istrinya sah. Makanya saya kan tidak mau mengarah ke situ. Edukasi kita adalah kembali kepada Yesus Muslim ini. Ya Yahudi itu Bang, saya terus terang ya Yahudi ya. Kenapa pernah ada pernyataan ya Ustadz Yahya Walon dia katakan begini, jangankan kita Yahudi pun Tuhan pun ditipu Yahudi kan begitu menurut Yahya Waloni. Karena beliau mempelajari sejarah tentang asimilasi Yahudi terhadap budaya bangsa lain, terutama bangsa Arab ya, bangsa Median ya yang menggunakan nabatin kan begitu bahasa nabatin. Hanya kita anda jawab ke situ Bang, Anda sampai otak Bang saya yakin ya. Jadi kalau kita berbicara bahwa siapa yang layak dikorbankan, tentu yang dikorbankan itu yang layak anak tunggal. Kenapa budaya ini dimanipulasi ya supaya Israel ya Yahudi itu memperkuat legitimasinya bahwa satu-satunya perjanjian kekal itu hanya diperuntukkan untuk bangsa mereka. Itu poinnya. Mereka terlalu serakah, egois, padahal perjanjian kekal itu diturunkan kepada Ishak dan Ismail. Ismail itu bangsa Arab itu dengan Islam itu turunan dari Ismail, turunan Abraham yang dijanjikan 12 raja. Karena permintaan Abraham, abangku, diuji kembali Abraham oleh ketaatan Tuhan. Ya sudah, jangan melebar. Jangan melebar. Ya, lanjutkan aja, lanjutkan Ya. Bang Kingdom. Pak, kembali ke tema dulu. Yesus berserah diri. Oke, Aduh Bang, kembali ke tema Yesus Muslim ya. Tapi sebelumnya saya tanya kepada Bang Simanjuntak, ngerti enggak artinya Muslim Bang? saya Tadi sudah saya bahas berserah diri. bentar ya. Muslim Saya pengen yang berserah diri. Dulu kondom yang mau diskusi apa gimana? Ya, lanjutkan Kingdom. Ya, Lanjutkan saya naikkan. Gurunda monitor, Gurunda. Ya, Bang Hos mungkin dilanjut sama Pak Gurunda semua mungkin karena di sini hujan keras Bang, jangan sampai noise suara saya. Enggak, masih aman Bang Goto. Gurunda Masih aman. masih monitor, Gurunda. Enggak takut Gurundanya jauh dari perangkat, Gurunda.